Halo, jumpa lagi di tutorial Unity bersama gue, Romi Fauzi. Dan video ini gue akan lanjutin implementasi new input kemarin, yang ini nih, ke circle game object kita yang udah bisa jalan dan udah bisa lompat-lompat. Nah, kemarin kan kita cuman expose nilainya ke vector normalize sama ke bool compare ini ya. Nah, sekarang kita mau output. Jadi kita mau rubah flow si new input ini menjadi super unit. Jadi nanti kita bisa masukin flow ini ke dalam flow-nya player. Gitu. Jadi kita bisa ganti kontrol yang lamanya ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita ganti. Pertama, kita bisa hapus get variable ini. Kemudian, update ini kita hapus. Dan bool compare kita hapus. Nah, kita perlu tambah 2 unit baru. Yang pertama adalah input. Nah, input ini bukan input class ini yang Unity Engine ya, tapi yang kedua, input in nesting. Kemudian, input ini nanti bisa kita input nilai-nilai dari unit yang lainnya yang ada di player flow ini. Tapi kita perlu mendefinisikan control input sama value input. Nah, yang perlu kita definisikan adalah control input 1. Nah, ini buat masuknya, in. Jadi nanti kita bisa masukin flow dari update ke input ini, ke super unit ini ya. Kemudian untuk value inputnya, kita perlu masukin satu si perantara input ya. Kita kasih aja nama input object. Nah, tipenya apa? Tipenya perantara input. Nah, ini kan adalah C# script yang kita bikin untuk menghubungkan new input system ke bolt kemarin ya. Nah, kemudian kalau udah, ini kita connect input objeknya ke sini. Terus untuk in-nya, kita bisa sambung aja ke normalize. Nah, kemudian kita perlu lagi bikin unit baru yang namanya output. Nah, output ini kayak input tapi buat keluar. Jadi nanti kita bisa mengeluarkan nilai-nilai dari dalam unit ini atau dari dalam flow ini. Nah, untuk kontrol outputnya, yang perlu kita keluarin adalah exit-nya atau outputnya ya. Kita kasih nama aja out. Nah, untuk out kita sambung dari normalize ini ke sini. Nah, kemudian di output ini, kita perlu juga tambahin value. Dan ini kita perlu tambahin beberapa value. Sebanyak button yang kita punya. Nah, sekarang kan yang kita define ini jump sama fire. Berarti kita perlu 2 boolean sama 1 vektor 2 untuk left analognya. Jadi, gue akan bikin vektor 2. Dan ini kita kasih nama misalnya left analog. Nah, kemudian bikin lagi yang ini misalnya jump. Terus untuk jump kita pilih tipenya boolean, terus kita bikin lagi untuk fire. Walaupun ntar nanti contoh ini kita baru pakai jump aja ya, karena belum bisa nembak. Tapi kita output aja dulu fire-nya. Terus untuk fire kita jadiin bool juga. Nah, ini nanti sebanyak tombolnya. Dan kalau ada tombol untuk hold, itu nanti juga kita mungkin baiknya kita bikin boolean yang berbeda. Misalnya jump hold gitu ya. Nah, sekarang untuk jump dan fire-nya kita mau on button down. Jadi kita connect on button down-nya ke dictionary-nya sini. Sama, untuk fire juga kita maunya pakai on button down aja sementara ya. Nah, nilainya kita sambung ke boolean ini. Ini juga ke sini, dan jangan lupa untuk yang analog, dari sini kita sambungkan juga ke sini. Jadi, vektor 2 normalize ini akan menormalkan nilai analog kita panjangnya atau length-nya itu selalu 1. Jadi, walaupun lagi miring, kita lagi pencet atas sama kanan misalnya gitu ya, dia akan panjangnya tetap 1. Kalau nggak dinormalize, panjangnya akan lebih dari 1. Oke, dengan modifikasi ini sudah berubah. Sekarang, new input kita menjadi super unit. Nah, sekarang kalau kita buka player atau kita pilih si circle, kita bisa masukin nih. Nah, pertama kita perlu bikin objek variabel ya. Objek variabel untuk nyimpen si perantara input. Dan kita belum punya perantara input, karena waktu itu kita bikinnya di scene yang berbeda. Jadi, gue akan bikin empty baru, gue reset transformnya, gue kasih nama misalnya perantara input, terus gue kasih script perantara input tersebut ya. Nah, dengan script ini udah ada, sekarang gue bisa bikin objek variabel. Di circle aja gue bikin deh, di sini. Di variabel gue pencet plus, di inspector, kita harus masukin dulu namanya ya. Kita kasih aja nama input object misalnya. Nah, tipenya apa? Oke, kita ganti tipenya jadi perantara input. Nah, begitu udah kita set tipenya, kita bisa drag objek perantara input ini menjadi kelas yang akan diambil sama variabel ini ya, di value-nya. Nah, sekarang dengan adanya variabel ini, kita bisa ambil variabel ini, taruh di dalam flow kita. Terus kita bisa hapus get axis sama get button down jump.
Nah, di sini kita akan tarik new input kita ini ke sini. Dia akan jadi super unit. Nah, di super unit ini ada flow-nya ya. Jadi kita sambung ke update. Sehingga super unit kita akan dieksekusi tiap frame oleh si update. Terus untuk inputnya, ini startnya kita hapus aja dulu. Kita nggak perlu. Nah, untuk inputnya kita bisa sambungin dari get variable ini. Karena variable object atau input object ini adalah kelas perantara input. Jadi cocok sama super unit ini ya. Karena inputnya minta perantara input. Kita connect seperti ini. Nah, kemudian untuk outnya kita sambung ke vektor 2 ini. Nah, sekarang kita udah punya button left analog, jump, sama fire. Oke, sekarang untuk gerakinnya kita harus kali nilai dari left analog, X-nya tapi ya, sumbu X-nya dengan kecepatan. Jadi, nilai X dari left analog harus kita sambung ke A ini. Sehingga nanti A dikali sama B, sama kecepatan ya. Jadi kita output seperti ini. Kemudian kalau kita pilih vektor 2 ini, kita bisa pilih yang namanya get X. Jadi saya akan pilih get X. Nah, setelah get X-nya udah ada, ini saya sambung ke A sini. Oke, saya susun dulu biar enak kelihatannya. Nah, kemudian untuk lompat, ini tinggal kita sambung ke B-nya N ini. Jadi nanti kalau kita pencet lompat, artinya jump ini true, dan kita sedang mendarat, kita mau trigger action lompatnya. Jadi persis kayak input get button down, tapi sekarang menjadi satu di super unit ini. Nah, jump ini kita sambungin ke B-nya ya. Oke, sekarang kita save scene-nya dulu. Kita tes sekarang, play ya. Play, kalau play harusnya pencet WASD bisa jalan nih sekarang. Dan kalau spacebar bisa lompat dengan input yang baru. Oke, saya pencet D, dia gerak ke kiri dan kanan ya. Pencet spacebar, dia lompat dan nggak bisa 2 kali. Jadi semua flow yang udah kita bikin kemarin, ground detection semua berjalan, kita hanya ganti inputnya aja. Nah, dengan input sistem yang baru ini memudahkan kita untuk menggunakan touchscreen control. Nah, kemarin kalau di window package manajernya pada saat import input sistem yang baru di video kemarin dan kalian coba import juga on screen control, nanti kita akan punya aset buttonnya ya. Cuman kalau belum, bisa buka input system di package manager. Nah, pada on screen control ini pencet import again atau import into project kalau belum pernah diimport. Nah, gue akan ke folder sample. Dan di folder sampel ini ada folder input system, di dalamnya ada versi dan ada on-screen control. Nah, di on-screen control ini ada prefab, stick, sama button. Pertama, kita harus bikin canvas dulu ya. Jadi kita bikin UI, canvas, terus gue set dulu screen canvas scalernya biar static atau sesuai resolusi layar. Nah, set ininya ke 0,5 ya, match width dan height-nya. Terus kita drag deh sticknya ke canvas. Nah, nanti kita bisa lihat sticknya sama buttonnya ya. Nah, di sini kita kalau pilih event sistemnya, dia bakal tanya nih, mau replace nggak pakai yang baru? Karena dia detect nih, standalone input module ini kan buat input sistem yang lama. Nah, dia detect kita pakai yang baru. Nah, kita bisa pilih replace ini. Begitu replace, ini banyak banget action-action atau ya action yang baru nih ya dari input controlnya, tapi ini menggunakan default input actions yang dari package-nya. Nah, kemarin kan kita udah bikin tuh input actions kita sendiri ya, namanya base action. Jadi kalau kita ke folder sini, di new input ini kita punya input control nih ya. Nah, kalau kita pilih event sistemnya, ini kita tarik aja input controlnya ke sini, gantiin default input system. Nah, di sini pada saat kita ganti, semua langsung ke detect nih, UI point and click. Kenapa? Karena kemarin pada saat kita bikin ini, kita sempat copy UI ini ya, kita copy dari package atau dari default input sistemnya. Ketimbang bikin baru, kita copy aja. Nah, ini diperlukan untuk si event system ini, supaya touchscreen-nya jalan. Kalau nggak, touchscreen-nya nggak bakal jalan. Kalau ini nggak ada mappingnya, ininya kosong semua, nggak akan jalan. Oke, ini kita close. Nah, sekarang kita layout dulu touchscreen-nya biar bener. Nah, yang stick ini gue akan taruh di kiri bawah. Yang button gue akan taruh di... Sorry, ini stick ya. Ini button gue akan taruh di kanan bawah. Terus size-nya mungkin kita gedein aja. Jadiin 250 kali 250. Untuk stick sama. Kita jadiin width sama height-nya 250. Dan jadi 250. Nah, yang button mungkin text-nya kita ganti aja. Jadi jump misalnya. Nah, di sini mungkin teksnya coba kita jadi best fit ya biar kelihatan. Kalau yang ini sticknya, teksnya kita nyalain aja best fitnya biar lebih besar.
Nah, kalau kita pilih buttonnya masing-masing, kita bisa lihat dia punya mapping ke action tertentu. Nah, di sini dia control path-nya ke A. Kita bisa pilih dari gamepad atau dari keyboard spacebar, karena di input control kita, kalau kita lihat, jumping itu kebind ke dua button. Button south-nya gamepad, biasanya X atau A, kalau di layout yang Xbox atau PlayStation ya, X atau A. Kalau fire kan yang east ya. Nah, kita bisa pakai button south atau spacebar, terserah yang mana. Tinggal kita mapping deh button A ini. Jadi button A ini gue akan mapping, kalau gue mungkin gue akan pilih gamepad aja deh, biar nggak pusing. Gue pilih button south. Nah, ini gue taruh di samping sini, gue geser dikit. Nah, untuk left stick sama, gue akan geser ke sini misalnya gitu ya. Terus ini udah bener nih, left stick gamepad, nggak usah diganti ya. Ini udah pas. Kita save aja scene-nya sekarang. Nah, sekarang kalau kita pencet play, terus kita tes nih, kita bisa lihat ya, kalau gua drag left stick-nya, karakter kita jalan. Tuh, ya. Jadi ini nanti akan bekerja di mobile. Kalau pencet jump, dia akan jump. Kalau jump, kita bisa sambil gerak juga. Jadi, dengan implementasi input system yang baru ini, memudahkan kita juga untuk implementasi touchscreen-nya sekarang. Oke, jadi sekian aja video ini yang lumayan pendek gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau suka, smash that like button ya. Terus juga jangan lupa subscribe. Pencet tuh notifikasinya biar dapat notifikasi video-video baru dari gue kalau gue upload video yang terbaru. Oke, mungkin segitu aja. Semoga kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.